Pratista. Saya dari kelas 12C. Pada kali ini saya mengunjungi salah satu museum yang ada di kota Surabaya, yaitu Museum Siola yang berada di Jalan Tunjungan. Disajikan semacam alur kisah atau alur cerita bagaimana kota Surabaya itu terbentuk, seperti melawan penjajahan dari Belanda dan lain-lain, dan juga disajikan tata letak kota Surabaya itu asal-usulnya kayak gimana. Nah, salah satunya di sini saya berada di transformasi Surabaya menjadi kota pelabuhan, dan juga di sini ada semacam kayak layar gini, ini yang menunjukkan kota Surabaya pada zaman dahulu. Di sini juga ada beberapa tulisan, dan di sebelah sini ada tata letak kota Surabaya yang dulu, mulai dari kota bawah terus kota atas, terus juga zaman dulu kan ada Eropa di Surabaya, jadi ada pemukiman Eropa di Surabaya. Setelah dari lorong bentuk dan tata kota Surabaya atau transformasi Surabaya, di sini ada salah satu contoh, yaitu di sini ada namanya itu bollard besi, yaitu yang dipakai pada kota Surabaya zaman dulu untuk sebagai penyangga jalan atau pembatas jalan. Ini ada penjelasannya. Nah, setelah itu masuk di sini ada infrastruktur pendukung kota Surabaya. Di sini ada contoh-contoh bangunannya. Nah, sekarang saya berada di infrastruktur pendukung kota Surabaya dan juga industrialisasi atau modernisasi yang ada di kota Surabaya. Nah, ini dimulai dari sistem komunikasi di Surabaya. Nah, ini contoh-contoh pos-posnya. Ini dari zaman dahulu kayak gini. Nah, terus beralih ke telepon. Lalu pada tahun 1855 itu sudah beralih ke telegraf. Nah, selanjutnya di sini ada diorama ruang kerja di Balai Kota masa Hindia Belanda. Nah, di sini kayak lengkap banget mulai dari tata letaknya. Selanjutnya di lorong Surabaya di bawah pemerintah militer Jepang, yaitu lorong ketiga. Nah, di sini selain penjelasan berupa teks, di sini juga ada berupa QR code gini. Ini setelah di scan itu ada semacam audio penjelasan gitu, seperti ini. Nah, selanjutnya di lorong ketiga ini mulai masuk ke dinamika kota Surabaya pada masa pemerintahan militer Jepang. Nah, di sini ada lukisan-lukisan, terus juga ada tulisan-tulisan. Nah, di sini juga ada QR code lagi, yaitu tentang perayaan ulang tahun pertama Kaisar Jepang Hirohito tahun 1943 di Surabaya. Dan ini ada contoh dokumentasinya, dan ini juga bisa di-scan juga barcode-nya berisi informasi lebih lanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke lorong terakhir, yaitu lorong kelima, yaitu tentang Surabaya pada masa depan. Ini sudah banyak penjelasan tentang Surabaya pada masa kini, kayak tata letak kotanya, terus juga perubahan-perubahan yang terjadi, terus juga ada wali kota Surabaya dari masa ke masa, dan juga yang kerennya di sini ada kayak animasi gitu, kayak animasi edukasi gitu, kayak gini. Nah, ini ada animasi kayak keberlanjutan kota Surabaya dan juga lain-lainnya. Nah, di sini ada wali kota Surabaya dari masa ke masa.
Dan di sini juga ada tembok legenda musisi Surabaya. Sudah berada di dinding ini berarti sudah di paling ujung Museum Siola ini. Jadi itu dia yang saya dapatkan selama berkunjung di Museum Siola kali ini. Dan ini adalah pertama kalinya saya berkunjung di sini dengan langsung mendapatkan berbagai informasi tentang kota Surabaya, tentang seni-seni yang ada di Surabaya sejak zaman dahulu. Itu dia vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.